Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi selamat pagi. Apa kabar semuanya? Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama. Walaupun berbeda tempat tapi di waktu yang sama. Kita bersyukur, kita sadari semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahannya dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami mau menyembahmu di tempat ini. Kami mau mengagungkan namamu. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Kau yang layak kami agungkan. Hanya Kau Tuhan. Kami mau menyembahmu. Mari sedang jemaat kita sembah dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami mau menyembahmu Tuhan. Mari sama-sama katakan lagi pujian. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari katakan bersama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Aku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami mau menyembahmu. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Mari katakan dengan senap hatimu. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami mau katakan beras. Tak usah ku takut dan tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Aku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat tanganmu, kita sembah Dia. Kami mau nyanyi, oh, aku nyanyi haleluya, aku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku kami mau meninggikan Engkau, sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau Raja kami, penguasa atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Oh, mari kita sama-sama katakan, tak usah ku takut. Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur saat ku lemah, saat ku lemah. Kau, mari katakan lagi, tak usah ku takut, oh, oh. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, oh, 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 oh. Aku nyanyi haleluya. Mari sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Oh, kami mau nyanyi, aku nyanyi haleluya. Kami mau, mari katakan, sungguh Kau hebat, Engkau ajaib Tuhan, perbuatanmu. Oh, sekali lagi sama-sama katakan, kami mau nyanyi, aku nyanyi haleluya. Kami mau, aku nyanyi haleluya. Katakan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, mari kita sembah Dia. Sebab hanya Kau, sebab hanya Kau Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Oh, kami mau panggil nama-Mu, sebab Engkau Tuhan. Haleluya, oh dipanggil Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, hanya Kau. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Mari terus menyembah Tuhan. Katakan Dia baik,
Ya Tuhan, Engkau baik. Oh, mereka suaramu sembah Dia, sebab hanya Tuhan, hanya Engkau Yesus Raja kami. Oh, haleluya. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami agungkan sebagai Raja. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu, kami bersyukur padamu. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebab nama-Mu indah. Kami mencintai Engkau Yesus. Kami mau meninggikan Engkau selamanya. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saudara berada, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Mari katakan bersama, Yesus Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Mari katakan bersama, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan lagi, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, aku mau memuji-Mu, demi aku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku selalu sembah-Mu. Katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, ku mau memuji, aku mau memuji-Mu. Oh, aku selalu puji-Mu. Aku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan bersama, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu. Katakan, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan
dan nafasku kami mau menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, oh semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan. Oh segenap jiwa dan nafasku kami mau menyembah Yesus yang hidup. Oh, mari katakan bersama. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, kami mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memujimu, aku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, katakan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan bersama. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dia Raja, Dia berkuasa atas hidup kita. Sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sebab Engkau sumber kuat kami. Kami mau memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima segala hormat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, katakan hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, katakan bersama. Kau tetap selamanya, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari katakan lagi bersama. Hanya kau milikku di surga. Oh, oh, oh. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, katakan kau tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber, hanya kau Allah sumber kuatku dan bagian, katakan selama Allah sumber kuatku, oh
Engkau Tuhan. Kuatku dan bagianku selama yang di rumah yo Allah sumber. Kuatku dan Allah sumber hanya Kau Allah sumber. Kuatku dan bagianku selama. Mari katakan sekali lagi, oh Allah sumber. Oh kuatku Allah sumber hanya Kau Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Sebab Engkau Raja kami. Mari kita berkemuliaan yang paling meriah dimanapun saudara berada saat ini. Sebab Dia Raja kita. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab Dia penebus hidup kita. Katakan amin. Haleluya, kami mau menyembahmu Tuhan. Kami mau memujimu. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Aku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Haleluya, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Mana suaranya? Aku yakin. Mari katakan bersama, ku angkat panji. Aku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Engkau penolongku. Yeah. Aku tahu Dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Mari katakan bersama, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Haleluya, kami mau angkat panji. Aku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Oh, kami mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Aku tahu Dia penolongku. Katakan, darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Haleluya. Ku yakin. Oh, oh, Dia angkat deritaku, sembuhkan. Ku yakin. Mana suaranya yang di rumah? Ku yakin. Haleluya. Oh, aku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Semuanya, Dia penebusku. Haleluya. Dia kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh, Dia hidup. Sekali lagi katakan, oh, Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia mari katakan, Dia penebus. Dia penebusku. Oh, Dia hiduplah. Dia penebusku. Oh,
penebus, Dia penebusku. Dia Engkau hidup Tuhan, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Mari kita berkemuliaan yang paling meriah buat Raja kita. Sebab hanya Dia yang layak kita tinggikan. Sebab hanya Dia yang layak kita muliakan. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita sidang jemaat Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kasih senyum dulu kiri kanan, katakan Yesus sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Oke, sedikit mengingatkan untuk besok tetap SOT akan kita adakan. Kita mulai tepat pukul jam 7. Dan bagi sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah, jangan lewatkan kesempatan ini. Terus belajar bersama. Dimanapun saudara berada saat ini, mari terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab Dia gunung batu kita, sumber pengharapan kita. Mari kita belajar lebih mengenal Tuhan, Raja kita, Allah kita yang hidup. Lewat pengajaran ini, saya berharap kita juga terus belajar. Walaupun bagaimanapun saudara tidak ada di sini, tetap mari kita persiapkan dengan baik, dengan proper, dengan sungguh. Walaupun di rumah tetap berpakaian yang pantas, karena kita mau menghormati Tuhan. Ada amin? Haleluya, puji nama Tuhan. Dan sidang jemaat Tuhan, mari sebarkan link ini. Link yang ada di grup WA kita untuk live streaming di Making Life Better. Channel YouTube kita supaya banyak orang juga diberkati. Dimanapun mereka berada saat ini. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan kita arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku ada ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Haleluya. Tangan setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan. Melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah abadi. Mari kita akan pujian. Sekali lagi katakan bersama, aku ada ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Tangan setia-Mu, tangan setia-Mu tuntun sepanjang perjalanan. Melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah Allah. Haleluya. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Mari katakan bersama, aku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku
sembahku, hanya Kau Raja kami. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari bersama kita angkat pujian ini lagi. Katakan, aku ada Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetesan mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti. Haleluya. Mari katakan bersama, tangan setiamu, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajar ku mengerti, semua ini bawaku ke rumah Abba. Mari dengan segenap hatimu katakan bersama, jiwaku, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Kami kagum, aku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Kami mau selalu memuji-Mu, selalu aku puji dan ku puja, ku sembah. Oh, ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Oh, jiwaku, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Mari katakan bersama, aku kagum akan hikmat-Mu sempurna. Oh, mari katakan bersama, selalu aku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku, sangat ku cinta. Haleluya, ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Mari katakan sekali lagi Bapak Ibu, jiwaku, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan, sangat ku cinta Kau Tuhan, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Sekali lagi saudara, katakan sangat ku cinta, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh masih bisa merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan dari antara orang mati.
Bapa, ajari kami anak-anak Bapa kebenaran yang Bapa inginkan untuk kami mengerti. Di balik peristiwa ketika kami merayakan kebangkitan putra tunggal Bapa yang Bapa sangat kasihi. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudara sekalian, sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa dari semua usaha yang Tuhan Yesus kerjakan untuk berjuang hidup di dalam ketaatan yang mutlak pada kehendak Bapa, yaitu sampai mati di atas kayu salib, sebenarnya tujuannya cuma satu, saudara, yaitu supaya ia dapat memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi tujuan hidup Tuhan Yesus menjalani hidup di muka bumi ini dengan belajar taat setaat-taatnya kepada kehendak Bapa. Tujuannya cuma satu bagi Tuhan Yesus, yaitu supaya ia bisa memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah seluruh usahanya turun ke dunia. Disinilah kita mengerti betapa pentingnya menjalani hidup di dalam ketaatan pada kehendak Bapa. Jadi memperoleh kebangkitan dari antara orang mati itu adalah satu-satunya tujuan Tuhan Yesus turun ke dunia dan menjalani hidupnya selama 33,5 tahun, saudara, di dunia ini. Agar bisa memperoleh kebangkitan, maka tidak ada cara lain. Yesus harus taat pada kehendak Bapanya, di mana ketaatannya itu dibuktikan dengan harus mati di atas kayu salib. Jika Yesus menolak mati di kayu salib, maka ia tidak mungkin bisa meraih kebangkitan meskipun ia adalah anak Allah, saudara. Mari kita perhatikan, kalau Yesus dibangkitkan tanpa memperhitungkan perjuangannya untuk taat pada kehendak Bapa sampai mati di kayu salib, maka yang pertama, semua perjuangannya di Taman Getsemani yang sudah ditulis di dalam Alkitab itu adalah sandiwara belaka. Sandiwara. Karena ketika dia berkata, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Ketika ia menawar kepada Bapa di sorga untuk tidak meminum cawan yang harus dia minum, untuk dia bisa terlepas dari penderitaan yang harus dia tanggungnya. Bahkan peluhnya yang menjadi seperti tetes darah. Semua itu hanyalah sandiwara. Karena dia tidak perlu taat. Pasti ia dibangkitkan, saudara. Maka disinilah kalau kita merenungkan kebenaran, kita harus memakai nalar kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-genap dan terakhir segenap akal budimu. Kita harus memakai akal budi untuk bisa mengerti, untuk bisa menghayati, untuk bisa berani keluar dari pakem yang selama ini ada. Sehingga kita benar-benar bisa menghayati perjuangan Tuhan Yesus, saudara. Selama ini orang hanya berpikir karena kuasa Allah Yesus maka Yesus dibangkitkan. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak taat, apakah Yesus masih dibangkitkan?
Kalau seandainya Yesus dibangkitkan meskipun ia tidak taat, berarti semua yang ditulis di dalam Alkitab, khususnya penderitaan yang Tuhan Yesus alami di Taman Getsemani, itu semua palsu. Kita harus berani berkata itu. Yang kedua, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita tidak berkewajiban untuk hidup dalam ketaatan. Karena Tuhan Yesus memperoleh kebangkitan bukan karena ketaatannya, tapi karena memang sudah ditentukan dari semula bahwa apapun yang terjadi ia pasti bangkit, saudara. Nah, jadi disinilah kita mengerti betapa pentingnya orang percaya hidup di dalam ketaatan, saudara. Karena hanya dengan ketaatan, maka Tuhan Yesus bisa memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Oleh karena itu Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-7 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus telah mempersembahkan doa dan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Perhatikan kata-kata, karena kesalehannya ia didengarkan. Pernyataan ini sudah sangat jelas menunjukkan bahwa meskipun ia adalah anak Allah, tetapi ia harus berjuang untuk hidup saleh. Karena hanya dengan menjalani hidup saleh, ia bisa memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin ada beberapa orang yang mengikuti live streaming ini dan bertanya, bukankah Yesus bangkit karena kuasa Allah? Sekali lagi saya ulangi, jika hanya fokus pada kuasa Allah tanpa memperhitungkan ketaatan yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus datang ke dunia tidak memberi implikasi yang bisa mengubah hidup orang percaya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia tidak memiliki implikasi yang bisa mengubah hidup orang percaya. Karena Tuhan Yesus tidak bisa memberi contoh dan teladan, saudara. Tidak bisa memberi contoh dan teladan bagaimana hidup di dalam ketaatan yang harus diikuti oleh kita orang percaya. Jika Tuhan Yesus tidak bisa memberi contoh dan teladan, maka pasti akan menghasilkan orang-orang percaya yang tidak berkualitas. Hanya orang-orang yang meneladani hidup Tuhan Yesus yang akan memiliki kualitas hidup, yang akan memiliki hidup yang berkualitas, dan kualitas hidup itu sama seperti kualitas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hal itu berarti bahwa ia datang ke dunia untuk memberi hidupnya, saudara. Untuk memberi hidupnya. Dan hanya orang-orang yang menerima hidupnya, yaitu orang-orang yang mau meneladaninya, yang akan memperoleh kelimpahan. Nah, kelimpahan bahasa aslinya adalah perisos. Perisos, yaitu very highly in quality. Jadi kelimpahan yang dimaksud adalah hidup yang berkualitas. Dan hidup yang berkualitas adalah hidup seperti yang sudah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Jadi hanya orang-orang yang mau meneladani atau mau menerima hidup Tuhan Yesus di dalam hidupnya, maka ia juga akan memiliki kehidupan yang berkualitas seperti kehidupan yang dijalani, yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus. Jadi kelimpahan di sini tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal yang bersifat materi. Tetapi hidup yang berkualitas itu seperti kehidupan yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan hanya dengan menjalani hidup seperti yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki kualitas hidup yang sama seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Sesungguhnya inilah maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia.
yaitu ia memberi hidupnya supaya orang yang meneladaninya memiliki hidup yang berkualitas sama seperti hidup yang sudah dijalaninya. Kalau selama ini di balik-balik mimbar diajarkan bahwa Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, dan kata-kata kelimpahan itu dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang bersifat materi, diberkati, melimpah-limpah, kekayaan bangsa-bangsa menjadi milik kita. Aduh saudara, inilah yang merusak kehidupan orang percaya. Inilah yang menghancurkan kehidupan orang percaya, sehingga kita akan menjumpai banyak orang percaya yang tidak memiliki kualitas hidup seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Maka hari ini kalau ada hamba Tuhan yang mengikuti saluran streaming ini, saya cuma mengingatkan kepada para pelayan-pelayan Tuhan, ajarkan kebenaran yang benar-benar benar seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan ajaran-ajaran yang justru makin membuat orang Kristen menjadi duniawi, saudara. Ciri kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang pertama adalah mengajarkan orang percaya untuk menjadi makin serupa Tuhan Yesus dan berjuang serius. Dan ini perjuangan yang tidak main-main, yang tidak bisa hanya sambil lalu dilakukan dan dikerjakan, tapi dalam sepanjang seluruh kehidupan itulah yang harus kita kerjakan untuk menjadi semakin serupa Tuhan Yesus. Karena menjalani hidup ini untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu berat. Kita makin menemukan kelemahan dan kekurangan kita ketika kita mau berjuang untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, jangan ajarkan kepada jemaat dengan mencari Tuhan maka mereka akan memperoleh kelimpahan materi. Karena Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun berjanji bahwa orang-orang yang mengikutinya akan memiliki kelimpahan materi. Kepada orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Secara implisit Tuhan mau berkata, kalau kamu mau ikut aku tidak menjamin bahwa hidupmu makin nyaman bersama dengan aku. Karena aku pun tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Tapi aku menjamin, kalau engkau serius bersama dengan aku, engkau akan bersama-sama dengan aku sampai di kekekalan nanti. Itu jaminan yang Tuhan Yesus berikan. Maka dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk menyiapkan bagimu. Dan ketika aku sudah menyiapkan bagimu, aku akan menjemput kamu, supaya di mana aku ada, di situ kamu pun berada. Itu janji Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji untuk memberikan kita kelimpahan materi. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Artinya hidup dalam segala kelimpahan itu kualitas hidup. Dan kualitas hidup yang berkualitas adalah hidup seperti yang telah dijalaninya. Maka hanya orang-orang yang mau menerima Yesus di dalam hidupnya, dia yang bisa memiliki kehidupan yang sama seperti kehidupan yang sudah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus berani berkata, kalau Tuhan Yesus tidak taat, maka dia tidak akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Dan jika Yesus tidak mengalami kebangkitan dari antara orang mati, maka sebenarnya ia gagal menjadi juru selamat. Dan semua orang, semua manusia yang pernah hidup di muka bumi ini akan mengalami kebinasaan kekal. Dan jika semua orang mengalami kebinasaan kekal atau tidak memperoleh hidup yang kekal, maka pernahkah saudara merenungkan bahwa rancangan Allah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya itu menjadi gagal total, saudara.
menjadi gagal total. Dengan perenungan seperti ini bukan kita merendahkan Tuhan Yesus. Sebagaimana Jumat yang lalu saya katakan. Tetapi justru dengan perenungan seperti ini akan membuat kita lebih menghargai perjuangan Tuhan Yesus. Dengan menghargai perjuangan Tuhan Yesus, kita pun akan berjuang sama seperti dia pernah berjuang 2000 tahun yang lalu. Karena hanya ketika kita berjuang sama seperti dia pernah berjuang 2000 tahun yang lalu, kita akan meraih kemenangan yang sama seperti kemenangan yang pernah diraihnya. Kita tidak mungkin bisa meraih kemenangan tanpa kita berjuang sama seperti yang pernah dilakukannya 2000 tahun yang lalu. Ini yang harus saudara dan saya mengerti. Dalam perjuangan kita, dalam perjalanan hidup kita, untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, dengan tubuh kebangkitannya, Tuhan Yesus dengan sangat jelas berkata di dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah daging dan rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi dengan tubuh kebangkitannya, Tuhan Yesus berkata bahwa dia benar-benar mengenakan tubuh yang sama seperti ketika ia masih ada di dunia. Mari kita lihat hantu. Kata hantu teks aslinya adalah pneuma. Selain diterjemahkan hantu juga berarti roh. Tubuh kebangkitan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus sama dengan tubuh daging yang dapat disentuh dan dapat berinteraksi dengan alam fisik yang dapat makan minum seperti yang sudah ditunjukkannya ketika ia telah mengalami kebangkitan, atau dapat makan minum seperti pada umumnya manusia menjalaninya. Lah, Bapak Ibu, melalui kenyataan ini kita dapat mengambil kesimpulan ini yang menguatkan kita bahwa sorga itu alam materi. Alam materi seperti yang kita hidupi di bumi ini. Tapi bedanya adalah di sana sudah tidak ada kejahatan, sudah tidak ada tetes air mata, sudah tidak ada penderitaan. Sama seperti yang kita hidupi di bumi ini, alam materi itu. Di mana orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus akan melanjutkan hidupnya di langit baru dan bumi baru. Dan untuk mengelola jagat raya dan alam semesta yang sudah Tuhan Yesus ciptakan. Sehingga orang percaya bisa menjadi kawan sekerja Allah, saudara. Jadi waktu kita merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita juga harus mengerti bahwa tubuh kebangkitan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar tubuh daging. Kalau sampai berbicara Tuhan Yesus memiliki tubuh daging, maka kita juga harus menarik sampai jauh. Kita harus bisa merenungkan sampai lebih dalam bahwa sorga nanti itu adalah alam fisik. Alam fisik, bukan alam metafisik. Kita akan melanjutkan hidup kita. Ini yang membuat kita memiliki pengharapan yang kuat untuk kita bisa melanjutkan hidup kita di langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan. Ini pengharapan kita yang terkuat. Maka sisa hidup yang kita jalani di dunia ini hanya kita akan arahkan, kita perjuangkan supaya kita bisa memiliki hidup kekal nanti, saudaraku. Supaya kita bisa memiliki hidup kekal nanti. Dengan memahami hal ini, maka kekristenan yang kita jalani itu akan makin bergairah, Bapak Ibu.
makin bergairah. Karena kita punya pengharapan yang pasti. Bahwa di hidup kita yang sangat singkat ini, yang kita jalani di dunia ini, akan kita lanjutkan kembali. Akan kita lanjutkan kembali bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi baru. Jadi kita tidak takut lagi menghadapi apapun di dunia ini, saudara. Entah wabah virus, tekanan, bencana alam, kejahatan di mana-mana. Apapun yang hari-hari ini menggoncangkan, kita tidak takut seperti orang dunia atau orang yang tidak mengenal Tuhan takut. Karena pengharapan kita kuat. Asal kita mau menjalani hidup sama seperti yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus. Sementara kita menjalani hidup di dunia ini. Saya ingat akan satu lagu ini sudah lama sekali. Mungkin pada waktu saya masih kecil. Tapi lagu ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah tahu hari esok. Tapi langkah kita tetap tegap. Kita bukan mengharapkan ada surya di depan kita. Tapi kita justru makin tahu surya itu akan lenyap. Aku tidak akan gelisah oleh apapun. Karena pengharapanku aku taruh kepada Tuhan yang memiliki semesta alam. Bukan kepada dunia ini. Ku tak tahu kan hari esok. Namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari saudara, kita nyanyikan lagi lagu ini bersama saya. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak kupahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa memahami bahwa ada surga yang Tuhan sediakan, di mana di surga itulah kita akan melanjutkan hidup kita yang sama yang pernah kita jalani di muka bumi ini. Tapi perbedaannya adalah di sana tidak ada tetes air mata, penderitaan dan kejahatan.
maka pengharapan kita makin lama makin kuat. Semakin kita bisa menghayati hal itu, pengharapan kita makin lama makin kuat. Di mana seluruh hidup yang kita perjuangkan di dunia ini sama seperti perjuangan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yaitu tujuannya cuma satu. Supaya kita bisa memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Sama seperti Yesus telah memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka rencana Allah menciptakan manusia menjadi gagal total, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang hidup. Semua binasa. Padahal Alkitab dengan jelas berkata, Dia adalah Allah atas orang hidup, bukan orang mati. Matius 22:32, Markus 12 ayat 2-7, Lukas 20 ayat 38 jelas berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan atas orang hidup dan bukan orang mati. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia agar manusia bisa menjadi kawan sekerjanya. Baik ketika manusia masih hidup di bumi maupun setelah nanti ketika manusia melanjutkan hidupnya di langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi disinilah kita bisa mengerti bahwa kematian manusia akibat dosa bukan hanya sekedar sebuah hukuman Tuhan. Tetapi justru kita bisa melihat bahwa kematian manusia itu adalah bagian dari solusi yang Tuhan tawarkan kepada manusia. Karena tidak mungkin manusia bisa melanjutkan di langit baru, hidupnya di langit baru dan bumi baru dengan tubuh yang fana. Maka ia harus dibangkitkan dengan tubuh yang baru untuk melanjutkan hidupnya nanti di langit baru dan bumi baru. Jadi dia harus melalui kematian secara fisik. Karena hanya dengan mengalami kematian secara fisik, maka manusia bisa memperoleh tubuh yang baru. Dan tubuh itu tidak bisa mati. Dengan tubuh baru inilah manusia melayani Tuhan untuk selama-lamanya. Dan menjadi kawan sekerja Tuhan yang mengelola jagat raya dan seluruh alam semesta ini yang sudah Tuhan ciptakan. Jagat raya seluruh alam semesta. Bapak Ibu perhatikan saudara, pernahkah saudara merenungkan bahwa jagat raya dan seluruh alam semesta ini ada triliunan planet saudara. Nah, untuk apa Tuhan sediakan? Apakah untuk gagah-gagahan bahwa dia sediakan itu? Tidak. Tidak. Itu disediakan kepada orang-orang yang mau menghargai pengorbanannya. Supaya bisa dilanjutkan dan dikelola nanti di langit baru dan bumi baru. Bumi ini kalau dibandingkan dengan seluruh ciptaan Tuhan yang maha agung tersebut hanya seperti debu. Debu bumi ini. Dan kita ini manusia yang tinggal di bumi. Hal itu berarti debu tinggal di dalam debu. Tetapi yang luar biasa, mata Tuhan semesta alam tertuju kepada debu yang tinggal di dalam debu ini. Untuk diberi kemuliaan pada akhirnya. Luar biasa saudara. Inilah yang membuat kita memiliki pengharapan. Jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, setiap orang percaya memiliki pengharapan untuk memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah makna kita merayakan Paskah, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus. Yaitu kita memiliki pengharapan untuk mengalami kebangkitan. Dan kita bisa memiliki kebangkitan. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Hanya ketika kita berjuang meneladani hidup. Seperti yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Masalahnya banyak orang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Beranggapan bahwa Yesus sudah menang. Maka secara otomatis kemenangan yang sama akan mereka raih, mereka miliki. Karena Yesus sudah menang. Pertanyaan saya adalah, bagaimana mungkin bisa meraih kemenangan tanpa perjuangan? Semua kemenangan itu diraih melewati perjuangan, kemenangan apapun juga.
Jadi kalau Yesus sudah menang, benar. Tapi jangan berkata, Yesus menang maka kemenangan itu jadi bagian kita. Bukan, kalau kita tidak berjuang sama seperti Yesus berjuang, kita tidak mungkin bisa meraih kemenangan yang sama seperti Yesus telah meraih kemenangan. Itu yang harus kita mengerti. Jadi jika kita ingin memperoleh kemenangan, kebangkitan yang sama seperti yang sudah diraih oleh Tuhan Yesus, saya ulang-ulang, kita harus berjuang menjalani hidup sama seperti yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu, Yesus sudah menang. Tapi kita orang percaya belum menang. Belum menang. Agar bisa meraih kemenangan yang sama, tidak ada cara lain, saya ulangi lagi, kita harus meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu menjalani hidup seperti yang telah dijalaninya. Karena hanya dengan menjalani hidup seperti yang dijalaninya, kita akan menerima, memperoleh kemenangan seperti kemenangan yang sudah diraihnya. Jadi hari-hari ini sebenarnya baik buat saudara dan saya. Di tengah-tengah keadaan pandemi yang begitu marak, kita mendengar negara Eropa beberapa dan Amerika, khususnya di kota New York, satu hari lebih dari 1.000 orang, saudara, meninggal dunia karena wabah ini. Dan saya bisa melihat orang yang mati saking banyaknya, sudah tidak bisa dikubur satu-satu, saudara. Tidak bisa. Diangkat pakai kren, seperti tumpukan daging, dimasukkan ke lubang, dikubur jadi satu, saudara. Saudara, betapa tragisnya hidup ini. Suatu hari saya akan mengajarkan kepada saudara betapa hidup ini tragis. Tapi hari ini tidak. Karena ketika kita merenungkan betapa tragisnya hidup ini, di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita bisa menghayati memang benar hidup ini tragis. Tapi kita keadaan fine-fine saja, baik-baik saja. Kita mengatakan di balik mimbar, hidup ini tragis. Orang akan mencibir. Orang akan menganggap, lu ngomong apa? Tapi sekarang tidak mungkin bisa ditolak. Tidak mungkin bisa dicibir. Karena memang keadaan ini tragis, saudara. Tragis. Maka pengharapan kita tidak taruh dan arahkan kepada dunia ini. Tapi kepada langit baru dan bumi baru yang sudah Tuhan sediakan. Dan Tuhan janjikan kepada kita orang-orang yang menghargai pengorbanannya. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau selama ini kita belum melihat diri kita, aku masih jauh dari hidup seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Ini saatnya kita berjuang serius di sisa waktu yang masih kita miliki. Sekali lagi saudara, bukan maksud saya untuk menakuti, tapi saya ingin mengingatkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa meyakini bahwa besok dia masih bisa hidup. Dengan keadaan seperti ini, setiap orang, siapapun juga, kaya, miskin, tua, muda, flat, sama. Anak-anak sekalipun, sama. Berpotensi untuk mengalami kematian, saudaraku. Jadi sisa waktu ini, kita sudah tidak boleh lagi pergunakan untuk memuaskan daging kita. Keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Yang kita mau adalah, kita mau berjuang, menjalani hidup seperti yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melihat diri kita, aduh aku masih jauh. Ini saatnya kita berjuang. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus.
kesempatan di sisa waktuku kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku Tuhan, betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari katakan bersama saya, satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sebenarnya inilah satu-satunya kerinduan terbesar kita, saudara. Semakin kita bisa menghayati bahwa kebutuhan terbesar kita adalah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin kita mengisi hari-hari hidup kita hanya untuk berjuang menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal. Paulus memiliki pengharapan yang sangat kuat untuk memperoleh kebangkitan, saudara. Maka ia membarter semua prestasi yang pernah dia raih dan yang dia miliki demi untuk memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Ia menganggap semua prestasi yang pernah diraih dan yang dimilikinya dianggap sebagai sampah. Sampah. Maka ditulis dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Serupa dengan dia dalam kematiannya. Dan perhatikan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Lah semua yang dia lakukan, dia kerjakan, dia barter, dia rela lepaskan. Ini saudara, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu satu-satunya yang diperjuangkan oleh Paulus. Fokus hidup inilah yang membuat Paulus, Bapak Ibu, tidak terjerat dalam cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Meskipun ia sudah melayani, tapi kalau dia tidak punya kerinduan, seperti yang dia katakan, supaya pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari orang mati, pasti semua pelayanannya atau siapapun yang tidak bisa menghayati dan mengerti
bahwa tujuan semua yang dia kerjakan, tujuannya supaya bisa memperoleh kebangkitan dari orang mati, maka semua apapun yang dilakukan pasti bukan untuk melayani Tuhan, tapi melayani dirinya sendiri. Jadi jangan pernah berpikir kalau sudah menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, rajin ibadah atau apapun juga, otomatis menjadi orang rohani. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena untuk menjadi rohani, kita harus punya keinginan yang kuat untuk memperoleh kebangkitan sama seperti Yesus sudah memperoleh kebangkitannya. Kalau tidak, kita tidak mungkin jadi orang rohani. Jadi jika seseorang sampai memiliki filosofi hidup bahwa yang dia inginkan adalah memperoleh kebangkitan dari antara orang mati, ini yang disebut sebagai orang rohani. Dan orang-orang seperti ini tidak akan mudah tergoda, baik kesenangan yang dunia tawarkan, maupun yang kedua, tekanan-tekanan hidup yang dia alami. Karena yang penting baginya adalah bagaimana dia bisa menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Dan akhirnya dia bisa memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu yang paling penting, saudaraku. Persoalannya, saudara, kita masih jujur. Banyak orang Kristen tidak peduli dengan kebangkitannya, saudara. Tidak peduli dengan kebangkitannya. Kenapa hal ini terjadi? Karena tidak mengerti betapa berharganya nilai kebangkitan. Maka hari ini saya mengajarkan kepada saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, kita harus dalam pengiringan kita akan Tuhan. Dan kesempatan yang terbaik ini melalui peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara dan saya diingatkan bahwa sebenarnya satu-satunya tujuan kita, sesuai dengan hari yang kita rayakan hari ini, mengingatkan kita bahwa satu-satunya tujuan kita adalah supaya kita bisa memperoleh kebangkitan. Sama seperti Yesus pernah memperoleh kebangkitannya. Masalahnya tidak banyak orang percaya yang peduli dengan kebangkitannya. Orang-orang percaya hari-hari ini hanya merayakan kebangkitan, mempersoalkan kebangkitan. Hanya pada waktu Paskah. Hanya pada waktu Paskah. Dan itu pun hanya bersifat seremonial dirayakan. Tanpa ada makna dan tidak ada implikasi yang mengubah hidup. Tidak ada implikasi. Keluar dari tempat ibadah, selesai menjalani hidup sama seperti anak dunia menjalaninya. Makanya saudara, akibat tidak mengerti betapa berharganya nilai kebangkitan, banyak orang tidak sungguh-sungguh ingin berusaha mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, supaya ia menjadi sama dengan Tuhan di dalam kematiannya. Mari kita renungkan perkataan Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 itu. Paulus sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan di dalam apa? Kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya. Supaya dia bisa menjadi serupa dengan kematiannya. Jadi ketika kita mengerti kebenaran seperti ini, Bapak Ibu, kita akan berjuang all out untuk melakukan kehendak Bapa. Karena hanya dengan berjuang melakukan kehendak Bapa, maka kita akan meraih kebangkitan yang sama seperti kebangkitan yang sudah diraih oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi bicara mengenai kebangkitan, kuasa kebangkitan maksud saya, tidak boleh hanya dihubungkan dengan kuasa Allah yang spektakuler. Karena bukan hanya karena kuasa Allah yang spektakuler yang membangkitkan Yesus dari kematian. Tapi yang membangkitkan Yesus dari kematian, ketaatannya pada kehendak Bapa. Ketaatannya pada kehendak Bapa. Ibrani 5 ayat 7 menjelaskannya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut,
Dan karena kesalehannya ia didengar. Kesalehan. Kesalehan bahasa aslinya adalah eulabias. Eulabias yang artinya takut atau penghormatan kepada Allah atau kesucian, kesalehan. Itu yang dimaksud oleh eulabias. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus terletak pada ketaatannya pada kehendak Bapa. Jika hanya memandang bahwa kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian tanpa mempertimbangkan kelakuan Tuhan Yesus, yaitu ketaatannya pada kehendak Bapa, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, Allah itu Allah yang nepotisme dan tidak adil. Jelas, dia nepotisme. Karena semua sudah diatur sesuai dengan skenario yang sudah ditulis lebih dahulu. Yang kedua, kedatangan putra tunggalnya ke dunia tidak memberi dampak perubahan atau memiliki implikasi yang mengubah hidup kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Maka tidak heran kalau orang percaya yang tidak mengerti hal ini tidak mengalami proses perubahan, saudara. Hidupnya tidak berubah, saudara. Padahal tujuan keselamatan itu mengubah hidup orang percaya supaya menjadi seperti Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, saudara. Oleh karena itu agar memperoleh kebangkitan seperti kebangkitan yang dialami oleh Tuhan Yesus, maka kita harus memiliki perjuangan yang sama, yaitu hidup dalam ketaatan sama seperti ketaatan yang sudah ditunjukkannya 2000 tahun yang lalu. Ini yang saya katakan bahwa ini sulitnya menjadi Kristen, Bapak Ibu. Sulitnya menjadi Kristen. Karena kita wajib menjalani hidup sama seperti Yesus telah hidup. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 6 berkata, jika seseorang mengaku bahwa Yesus ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Saya bertanya, di mana ayat ini? Pernahkah ayat ini disampaikan di balik-balik mimbar? Sudah nyaris tidak terdengar ayat-ayat seperti ini disampaikan. Yang disampaikan adalah Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat berlimpah-limpah kekayaan, lumbung-lumbungmu akan diisi. Apalagi dengan dimanipulasi. Maaf saya katakan dimanipulasi. Kalau kamu memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, maka kamu akan menikmati kekayaan dunia ini. Waduh saudara. Mohon maaf saudara, saya berkata. Pendeta jenis ini adalah pendeta yang jahat saudara. Serigala berbulu domba. Di balik mimbar ini saya masih berani berkata, serigala berbulu domba. Dan masa-masa krisis ini akan kelihatan mana serigala yang berbulu domba. Mana yang benar-benar gembala yang benar, saudara. Dan jujur saudara, sangat sedikit kita akan jumpai gembala yang benar. Yang justru kita jumpai hari-hari ini, gembala palsu. Yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Memanipulasi firman Tuhan. Hanya untuk keinginan-keinginannya, saudaraku. Maka tidak heran kalau Alkitab berkata bahwa yang akan dihakimi itu dari dalam rumah Tuhan sendiri, saudara. Hari-hari ini kita akan nampak makin melihat di tengah-tengah krisis ini. Mana hamba Tuhan yang palsu, mana hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, benar-benar memberi teladan dalam kehidupannya. Kita hanya bisa mengalami kebangkitan dari antara orang mati, sama seperti kebangkitan yang sudah Tuhan Yesus raih, kalau kita menjalani hidup sama seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus.
Nah, untuk bisa menjalani hidup sama seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, ada yang harus kita lakukan lebih dahulu. Yang pertama adalah kita harus berani mati bagi dosa. Harus mati bagi dosa. Dosa itu bukan cuma membunuh, berzina, berdusta, bukan. Dosa, hamartia, meleset. Hanya ketika kita berjuang sungguh-sungguh hidup melekat dengan Tuhan, kita makin tahu arti meleset itu. Aku masih meleset atau tidak? Aku masih hidup dalam egoku atau tidak? Aku masih sering munafik atau tidak? Aku palsu atau tidak? Kita tahu, saudara, tahu. Itu hamartia, itu dosa. Enggak mungkin kita bisa hidup berjuang seperti Yesus berjuang kalau masih hidup di dalam dosa, hamartia meleset, banyak kepalsuan, kemunafikan, ketidakjujuran. Waduh, enggak mungkin bisa. Jadi mesti mati bagi dosa lebih dahulu untuk bisa menjalani hidup seperti yang dijalani Tuhan Yesus. Yang kedua, harus berani menolak kesenangan-kesenangan yang dunia tawarkan. Paulus mengatakan, aku menganggap sampah semua itu demi memperoleh Kristus. Nah, masalahnya ini yang dikejar hari-hari ini oleh banyak orang Kristen. Tawaran-tawaran dan kesenangan-kesenangan dunia. Mungkin ada di antara saudara yang baru dengar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah akibat kesalehannya. Bukan cuma sekedar karena kuasa Allah. Mari saudara, saya ingin saudara merenungkan bersama-sama saya. Kalau Allah adalah Allah yang berintegritas, sempurna dan konsekuen dengan hukum keadilannya, Dia akan menegakkan hukum itu kepada siapapun tanpa pandang bulu. Bahkan kepada putra tunggalnya. Pernahkah saudara merenungkan ketika Adam dan Hawa keluar dari Eden? Diusir dari Eden. Itu bukti bahwa Allah itu Allah yang berintegritas dan agung, sempurna, saudaraku. Meskipun Ia mengasihi Adam dan Hawa, menyediakan semua yang diperlukan oleh Adam dan Hawa. Tapi sebelumnya Dia sudah berkata, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan mati. Tetapi toh dilanggar oleh Adam dan Hawa. Maka mau tidak mau, karena integritasnya yang sempurna, karena keagungannya, Alkitab memberi gambaran Allah harus tega mengusir Adam dan Hawa demi integritas dan keadilannya. Sebenarnya ini juga berlaku kepada apapun dan kepada siapapun. Bahkan kepada putra tunggalnya yang paling dikasihinya sekalipun. Jadi jika Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, Tuhan Yesus pun tidak mungkin bisa bangkit. Disinilah kita bisa mengerti dan menghayati bahwa Allah itu bukan cuma sekedar Allah yang adil, maha kasih. Tapi Allah itu juga Allah yang adil, saudaraku. Masalahnya kan hari-hari ini yang ditawarkan adalah Allah yang maha kasih. Tapi tidak pernah diajarkan melihat dari sisi yang berbeda, sisi yang satunya. Bahwa Dia adalah Allah yang maha adil. Bapak Ibu, selama saudara dan saya hidup di dunia ini, kita akan berhadapan dengan Allah yang maha kasih. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang sudah kita lakukan, kalau kita datang kepada Tuhan, pasti diampuni. Pasti diampuni, saudaraku. Pasti diampuni. Tetapi persoalannya adalah, waktu hidup kita berjalan terus. Dan dengan berjalannya waktu hidup ini, maka kita sedang berjalan pada ujung hidup kita. Nah, kalau kita terus-menerus hidup dalam dosa dan kelemahan yang sama terus-menerus, meskipun kita minta ampun kepada Tuhan dan kita pasti diampuni, tapi saudara harus mengerti bahwa ketika waktu kita habis, kita akan berhadapan dengan Allah yang maha adil. Disitulah kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup yang sudah kita jalani. Lah, kalau seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan hidupnya, tidak ada cara lain, dia akan terpisah untuk selama-lamanya, saudaraku. Meskipun Alkitab menulis,
Ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Bukan berarti Allah berkompromi terhadap dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Tidak, saudara. Jadi sisa hidup ini harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada cara lain. Supaya kita bisa memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Sama seperti Tuhan Yesus sudah memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah makna saudara merayakan Paskah hari-hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum saya akhiri pertemuan kita, saya cuma ingin mengajak setiap saudara, lebih dari apapun juga yang saudara perjuangkan, berjuanglah untuk memiliki kehidupan seperti kehidupan yang sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Kita harus berjuang memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Saya mengajak saudara yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri bersama-sama saya. Menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak siapapun saudara yang mengikuti live streaming ini. Jika saudara merasa diberkati dengan pesan-pesan yang saudara terima hari-hari belakangan ini, khususnya masa-masa krisis ini, saudara boleh subscribe di YouTube Making Life Better Community. Besok saya akan menjumpai saudara di rumah-rumah saudara jam 7 malam WITA 19.00 WITA. Kita akan belajar kebenaran. Karena hanya kebenaran yang bisa mengarahkan hidup kita untuk menjadi semakin benar di hadapan Tuhan. Jam 7 malam WITA dan jam 6 sore WIB. Siapkan saudara, hati saudara untuk menerima kebenaran yang menginspirasi hidup kita, yang mengubah hidup kita. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Bapa, terima kasih
Terima kasih kami boleh rayakan kebangkitan Putra Tunggal Bapa di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kami tahu keadaan seperti ini tetap baik. Semua yang terjadi tetap ada di dalam kendali Tuhan. Bapa, ajar kami bagaimana menjalani sisa hidup ini. Supaya pengharapan kami tidak kami arahkan kepada dunia ini. Tapi pengharapan kami arahkan kepada langit baru dan bumi baru. Supaya perjuangan kami cuma satu, yaitu supaya kami bisa bangkit seperti kebangkitan Putra Bapa yang terkasih 2000 tahun yang lalu. Kami juga mengalami kebangkitan yang sama. Bapa, biar kami menghayati bukan cuma sekedar hari lepas hari, bukan cuma sekedar jam lepas jam, tapi menit lepas menit. Kami benar-benar mempersiapkan hidup kami sebaik mungkin, supaya kami kedapatan berdamai. Dalam keadaan apapun, kami berdamai dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di sorga, kasih dari karunia dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, penghiburan, kekuatan yang berasal dari Roh-Nya yang kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin.